handphone menyala. Kalau lihat orang tenang rasanya ikut tenang. Iya gitu ya. Wajahnya tak seceria dulu lagi. Masa? Emang dulu wajah saya kenapa? Gak ceria kenapa? Pasti sakit hati banget kalau Fitri di fitnah sana sini. Aku nggak sakit hati karena aku nggak pernah lihat, nggak pernah denger, nggak peduli, nggak mau tahu. Jadi kalau kalian tanya aku marah nggak, marah atas dasar apa? Karena mata dan mulutku aku haramkan untuk melihat, mata dan telingaku aku haramkan untuk melihat hal-hal yang anfaedah. Jadi demi apapun aku tidak pernah mau tahu. Itu namanya self care. Ada azab-azab bayaran yang suka sebar, iya. Tahu netizen heboh sendiri dicari ono ini ono ini. Ngapain nyari-nyari saya? Capek tahu mention gitu. Mau survei kapan? Kavit anakku nanti mau survei daerah residen. Kapan deh aku nanti aku temenin ya. Insya Allah kalau aku ada waktu. Sore-sore makan rujak. Iya benar juga ya. Tapi saya lagi minum apa ini, dibawain lemon tea. Seng takut sapa-sapa, seng lah. Kita hanya boleh satu, takut sama Tuhan dan takut sama keluarga yang sayang sama kita. Enggak diet. Serius nanya kakak bisa masak? Enggak. Anjar, kamu di mana sih Anjar? Anjar, Senin ke klinik yuk Anjar. I miss you loh. Ada yang senggol kasih tahu katong kakak. Biarlah. Seng mengejar, seng capek. Anjar Senin ya. Oh, DP lagi di Maluku. Oh iya, di mana? Di mana di Malukunya? Salon di Senayannya di Senayan Park. Bener ya Anjar ya.
Namlea, kampungnya suami bilang. Oh, oke oke oke. Sukses konsernya. Sukses ya. Salam buat DP. Mau kemana? Saya mau mengikuti Banten bersolawat. Hidungnya nggak digede benerin, masa sih hidung saya gede sebelah? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarin aja. Saya sudah cukup puas dengan wajah yang saya miliki. Menurut saya sudah cukup sempurna. Rambutnya iya, karena baru keramas tadi di salon. Ini ya, buzzer-buzzer itu sampai kalian berbuih, berbusa, saya tidak akan merespon. Kalau ada yang cari saya, kasih alamat saya. Ya, tenang, tenang, tenang. Ini kacamatanya dari Project V. Ini enak banget. Kacamata baca ini ya. Tapi ini bisa juga kalau kalian punya ukuran yang dari dari optik, terus kalian pengen pilih-pilih kacamatanya dari Project V, bisa di DM. Saya selalu story Instagramnya Project V, nanti saya kasih tahu. Tunggu ya, saya mau blok-blokin ini sampah yang mention aduh, kasihan ya. Kalian enak lihat live saya karena sampah-sampah udah tak sapu. Maka aku blok. Oh, satu lagi nih. Pasti kesel. Pasti kesel. Nonton acting seorang Fitsal, bukan artis. Serang pasti ketemu, foto bareng. Ayo, pada datang ya, datang ya. Kak, gimana sih caranya menghadapi musuh bermuka dua? Musuh bermuka dua. Aku belum. Oh, maksudnya baik sana sini gitu. Belum pernah, jadi belum bisa ngasih saran karena belum pernah. Kapan ke Serang? Ini saya perjalanan ke Serang. Saya mau ngikutin Banten berzikir. Hadiah parfum dari sampai sekarang saya belum dibuka juga plastiknya. Ya ampun, dipakai. Parfum itu nggak boleh lama-lama dipakai. Acara apa ke Serang? Tadi udah bilang Banten bersolawat. Kadang baik, kadang jahat. Oh gitu. Ya, sifat manusia kan begitu ya. Kebanyakan manusia Indonesia kan
mengikuti arus yang kalau ada lagi orang lagi dipuji-puji ikut muji, kalau ada orang lagi dihujat ikut ngehujat. Nanti kalau ketahuan siapa yang salah siapa yang benar, nyesal sendiri gitu. Jangan ya. Di manakah acaranya? Di rumah Ketua PP Banten, di rumahnya Pak Johan. Ya, bro, di rumah Pak Johan kan? Di rumah, pokoknya saya itu sama warga Serang, Banten selalu akan hadir karena saya sudah menganggap Pak Johan dan istri serta Bang Aji dan istri serta teman-teman pemuda Pancasila Banten, Serang Banten itu adalah keluarga saya. Saya orang yang tidak akan pernah melupakan jasa orang lain, termasuk mereka ada di hidup saya pada saat saya merasa ketakutan dan sendiri. Glowing ini filter ya. Ini filter, tapi sejujurnya muka saya juga nggak ada masalah, biasa aja gitu. Tapi kan kita punya perangkat, ada sosial media, ada filter, ya gunanya buat apa? Buat dipakai ya. Jadi kalau orang suka pakai filter, ya saya juga suka gitu. Yang penting muka saya asli. Kalau di dunia maya ya sudahlah. Gunanya filter kan untuk dipergunakan. Ini aku nggak pakai lipstick. Kalau gigi aku bukan palsu, gigi ini dikasih veneer di Dokter Devia. Pernah ketemu Amalia Jurel 87, ketemu di mana? Pertanyaan dari Joy Yudi, tidak benar ya, tidak benar sama sekali. Kenapa saya tidak menanggapi atau menjawab? Karena saya tidak pernah mau menanggapi atau menjawab hal-hal yang sifatnya fitnah. Kecuali tadi saya bikin story. Kalau kalian lihat story saya, karena fitnahan itu datangnya dari seorang yang mengerti agama. Saya nggak tahu beliau ustadz atau bukan, tetapi tadi sudah menjawab DM yang saya tujukan kepada beliau, dan beliau sudah menjawab, meminta maaf karena katanya memposting muka saya berdasarkan berita atau kiriman dari netizen. Ya, saya sebagai sesama umat beragama, agama apapun itu pasti wajib memaafkan kalau orang sudah meminta maaf. Ya, mengenai postingan yang diduga ditujukan sifatnya fitnah buat saya yang dilakukan oleh Bapak Ustadz, sudah saya anggap selesai karena beliau sudah mengklarifikasi di postingan terbaru dan sudah membalas DM saya, meminta maaf dengan postingan terbaru. Beliau mengatakan semoga saya terbebas dari fitnah gitu.
Zura, ya betul. Kalau Ustadz itu benar, ngapain minta maaf Ustadz kocak? Ya nggak tahu ya, namanya mungkin kan lagi euforia. Ya itulah gunanya kita bijak bermain sosial media. Karena saya tidak merasa ada di dalam perseteruan yang lagi viral. Hidup saya tuh sudah alhamdulillahirobbilalamin, aman, damai, sentosa. Saya kemarin berkegiatan dari pagi sampai malam, emang sibuk, nggak ngeliatin sosmed ada berita apa saya nggak mau tahu ya. Saya kalau lagi mau live ya live, karena ini saya ngantuk di jalan, takut ketiduran. Kalau misalnya ada yang fitnah A, B, C, D, selama itu datangnya bukan dari orang yang harus dan wajib saya luruskan, ya sudah. Kenapa tadi saya bikin story itu? Karena menurut saya patutnya orang yang mengerti agama diutamakan dulu bertanya. Tabayun ya. Jangan nanti saya dibilang, "Oh, Miss Tabayun ini." Enggak juga gitu. Saya mah orangnya santai ya, santai. Kenapa saya tadi menegur atau tiba-tiba saya membuat story? Karena saya dari pagi nge-DM gak dibaca. Jadi mudah-mudahan kalau saya bikin story diteruskan sama netizen yang sudah ikut-ikutan menuduh saya. Itu, paham ya? Karena itu datangnya dari orang yang paham agama. Jadi saya kasih tahu ya, jangan, karena di agama saya dan sama dengan agama beliau juga, fitnah itu menurut ajaran kita kan lebih kejam dari pembunuhan gitu. Jadi jangan, diluruskan. Karena kemarin saya tidak ada di bandara, saya di restoran. Setelah itu saya kembali ke kantor ya. Jangankan orang lain, suami saya pulang dari manapun tidak pernah saya jemput di airport, kecuali anak saya yang dari Kanada tuh baru saya jemput. Orang terpenting dalam hidup saya aja jarang saya jemput. Nggak usah didengerin, happy aja ya. Tadi saya sudah bilang, kalau itu datangnya fitnahan itu dan orang yang memposting muka saya itu bukan orang yang saya hormati. Karena menurut saya orang-orang yang bersiar tentang kebaikan, mau dia bilang ustadz atau bukan, tetap harus kita luruskan. Jangan sampai tersesat dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Tapi udah clear ya, beliau sudah membalas DM saya dan sudah mengklarifikasi di feed terbaru katanya. Ya sebetulnya kalau masalah dikomporin sama siapapun, ya itu gunanya iman. Kalau saya, iman saya tipis. Berapa di antara kalian ini yang tiap hari nge-DM saya ngomporin, tiap hari pengen saya ribut A, B, C. Karena saya punya iman, tawakal, gak guna. Kita itu bermain sosial media itu punya tanggung jawab moral. Bagaimana kita yang punya followernya banyak itu harus memberikan influence yang baik sama netizen-netizen. Ingat, Indonesia ini lagi sulit banget, lagi ekonomi sulit, kehidupan sulit. Jangan diisi dengan berita-berita yang bikin kita itu tidak semangat ya. Oke nih, sekali saya akan menjawab kalian tiap hari mention ke DM tentang saya menyebut nama Putri Jimbo. Oke, saya bukan mendm, bukan me-WhatsApp apanya. Saya sama Om Jimbo itu hormat. Saya respect sekali sama Om Jimbo. Karena apa? Karena saya sudah menganggap Om Jimbo itu keluarga saya. Jadi kalau kira-kira ada ada hal-hal yang tidak baik atau kurang patut yang ada di dunia maya, terutama yang menyangkut keluarganya Om, tentu saya akan menginformasikan ya. Tetapi saya sudah berjanji sama Om Jimbo, apapun yang Putri lakukan tidak akan saya jawab dan tidak akan saya respon. Karena apa? Karena saya menganggap Om Jimbo itu adalah keluarga saya. Paham ya?
Kenapa saya menganggap Om Jimbo itu keluarga saya? Pada saat saya membela seseorang di Serang, Banten, Om Jimbo itu selalu menenangkan saya, menguatkan saya, berdiskusi tentang saya. Jadi menurut saya Om Jimbo itu orang yang sangat berjasa untuk hidup saya saat saya membutuhkan pembimbing dan pendukung untuk saya berada di posisi yang tidak baik. Saat itu saya sedang membela seseorang di Serang. Ya, jadi kalian mau ngomong sejuta kali pun, sekarang saya sudah jawab, saya dengan Om Jimbo itu hormat dan respect sekali karena saya sudah menganggap beliau adalah keluarga saya. Paham ya? Jadi silahkan kalian mau mention sejuta kali pun, mau berbicara apapun, kita yang sudah berikrar bahwa kita itu keluarga, kita akan pegang itu teguh untuk tidak akan merespon segala sesuatu yang bersifat buruk ya. Saya tidak akan menanggapi. Sekalipun saya dihina, dicaci, dimaki, ditantangin, diajak gelut, dimention, saya tidak akan merespon ya. Lillahi ta'ala, saya tidak akan merespon. Sudah ya? Paham? Silahkan, kalian mau percaya syukur, nggak juga sudah. Ucapan saya tidak akan dipercaya kalau untuk kalian yang memang kepengen saya ribut ya. Tetapi untuk kalian yang ingin mendengar, kenapa saya tidak mau merespon atau tidak membalas? Karena itu. Karena saya sangat menghormati Om Jimbo dan saya sudah menganggap Om adalah keluarga saya. Ya. Masa sih berbusa? Tuh, pret lah, mau apalah, kesel kan kalau dijawab. Udah, daripada kamu kesel, nanti hatinya nggak enak, nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena jawaban saya ini, mending saya blok. nggak mungkin terpancing. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba jangan pakai filter, nggak mau. Orang filter itu kan diadakan untuk dipakai. Halo, Elizabeth, besok kemana? Breakfast? Brunch yuk, brunch. Tetangga, brunch, oke? Okay? Aku gym pagi jam 10 ya. Nice star lah. Jam 10 ya. Tetangga jam 10. Geus tong menyesali naon anu geus dilampaui geus. Cicing. Cicing tong sarua kos batur. Pamanas wae. Masih berapa kilo, Rul? Hah? Ya Allah, masih baru kilometer 33. Masih berapa puluh kilometer lagi? Hah? Masih 60 kilometer, say. Jauh. Tah gitu, mau wae kok udah carape. Putri Kartika, silahkan. Pintu rumah saya terbuka 24 jam. Kalau ada yang bertamu, jangan 24 jam deh. Anak saya udah tidur jam 9 malam. Ya, di siang boleh, habis maghrib boleh. Boleh. Mau
ke Serang, Banten, mau mengikuti acara Banten Bersholawat. Ini nggak lihat nih, saya udah bawa ini hijab. Elizabeth WA, iya sayang, jam 10. Habis Bumil, ya jam 10 Bumil. Diapa-apain orang secara langsung. Ada Pak Polisi sayang, diapa-apain. Emang saya bukan makhluk hidup. Enggak, diapa-apain diem aja ya. Enggak lah, saya bilang selama saya tidak tergores, selama tidak berdarah-darah, ya sudah. Dia nih Agestia nggak boleh. Salut deh, salut apanya? Petinju bukan. Bukan petinju. Kita didik mulut kita, hati pikiran biar tenang. Ya benar itu. Ini kenapa jadi ini? Aku udah nggak pakai filter ya, jadi kamu ngelihat wajah saya dengan filter dan tidak dengan filter. Apa Bu Fitz, atur jadwal ketemu. Nggak punya waktu saya, nggak punya waktu ya. Kacamatanya banyak ya. Perasaan hilang tahu-tahu ketemu gitu. Perasaan hilang tahu-tahu ketemu. Kakak dituduh main dukun. Cuman satu yang belum dituduhin terhadap diri saya. Cuman satu, sisanya berdukun udah, apa yang buruk-buruk udah. Cuman satu yang belum, teroris tuh. Cuman satu tuduhan itu yang belum. Pakai lipstick nanti kalau udah mau turun. Ini masih 1,5 jam lagi di jalan. Kita itu kalau mau tabayun itu sama orang yang kenal, sama orang yang tahu. Nah kalau sama orang yang nggak kenal, nggak tahu, tiba-tiba ngajakin gelut melulu, bingung juga. Bingung mau ngajak tabayunnya apa yang mau ditabayunin. Aduh, stres amat kayaknya Bu Fit. Enggak.
ada waktu juga untuk menelaah dan mengomentari orang-orang yang nggak kenal nggak kenal tapi merasa paling tahu. Ya biasa lah itu, biasa itu. Iraha bade ka Tasik, irahanya duka duka. Tidur, hei jam berapa di sana? Ada anakku guys. Jam berapa ini di Kanada? Naira, kamu nggak tidur nak? Aduh. Yang ribut nanya perkara, iya itu bener. Dan saya juga udah tag orangnya. Apa sih yang disebut-sebut itu? Hiu apa sayang? Kamu belum tidur? Jawab dong kak, kalau kakak bener bela Islam. Gini ya sayang ya, aku dalam menegur atau bertanya nggak perlu di sosial media. Ada adab-adab yang lebih baik untuk bertanya dan mengingatkan dan bertanya. Aku tidak ingin berkomentar karena aku sudah tahu jawabannya apa dari yang bersangkutan, dan aku sebagai umat muslim sudah mengingatkan. Jadi kalau kalian mau ribut mau apa silahkan ya, saya tidak ada di dalam keributan apapun lagi sekarang ya, sudah cukup. Tuh ada Naira ngeliatin saya tuh. Terakhir saya tinggalin Naira di Kanada, saya pegang janji saya terhadap dia, anak saya. Janji terhadap anak saya yang tidak akan pernah saya langgar adalah I promise to you, mami gak akan lagi membela atau berbuat atau apapun melakukan keributan di dunia maya ya. Itu yang aku pegang, janjiku terhadap anakku. Jadi kalian gak usah bertanya A, B, C, D, ini gak usah ya. Loker ada deh kayaknya, aku lagi nyari terapis. Siapa kalian yang bisa nail art, bisa rambut, boleh mengirimkan lamaran ke Beauty House Hetuto di BSD ya. Fenicia mau ke Serang Banten, mau ngikutin acara Banten bersolawat. Aku tadi pengen ngajak
kamu, tapi kan suamimu baru pulang. Nanti aku dimarahin. Aku mau ke acara pengajian. Mamaku janji apa nih? Tuh, aku pin ya. Mamaku janji nggak akan membela orang-orang toksik dan ribut-ribut di internet. Nggak usah komen-komen di IG aku, apalagi ngatain prihatinnya. Udah bersama apa nggak wak-wak ya dah. Tuh, marah dia. Itu nggak usah. Anak aku itu mentalnya semental aku, lebih kuat dari aku ya. Jadi jangan bayar buzzer, bikin account. Repot loh bikin account itu. Nggak akan diwaro sama dia, say. Darahku mengalir di dirinya. Ingat, darahku mengalir di dirinya. Jadi Naira itu strong. Tuh, aku mentalnya baja ya. Awas aja lo pada takut kan ngadepin gua. Ya aduh takut. Aku lebih aduh, aku aja begini. Naira itu 10 kali lipat aku. Mentalnya lebih kuat, guys. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau kalian mau ngata-ngatain ngebuzzer Naira, itu perbuatan yang sia-sia. Tidak akan diwaro sama dia. Kakak Naira, Mami udah okein tiket ya untuk pulang ya. Lupa nih mumpung Mami ingat. Kakak jangan cari lagi. Ini mau ada yang tinju, gue udah latihan di Muay Thai, tapi sabar bapak juga mencuci pak. Aduh ya Allah. Nak, Mami teleponnya. Udah guys, aku mau mampir beli kopi dulu. Bro, mampirnya sama beli hot coklat. I love you guys. Terima kasih sudah menemani separuh perjalanan saya menuju Serang. Siapa yang ikutan